Udah mulai aja nih. Yang aja tuh pakainya Hellfire XP ya. Bisa ada kita lagi transfer bakal dapat Hellfire Maru. Nantinya kita lihat terhadap seorang Proc TV ya, solo kill guys ya. Dari someone, pesan, gak usah disebutin nama JG hostnya tahu yang donat Goldline idaman gini. Goldline idaman, gelo. Iya, Goldline idaman, iya. Arigato buat teman-teman, terima kasih yang sudah bantu penuhin kopi Dedep hari ini. Oke, kita langsung mulai saja untuk caster kali ini di match yang kedua. Semoga early game biar kita bisa sampai 1000 match. Halo Kariri. Salah on 7, ganti lagu guys. Nanti kena kayak CR ini. Oke, kali ini masih dengan hadirnya seorang Yuda yang menggunakan Selenanya. Adanya Prince Yuda dengan Lukasnya Shoji, dengan Argusnya Chelinoi, dengan Gatot kacanya bisa diamga, dengan Zaxinnya melawan dari adanya tim Red, dimana kali ini dari adanya Sans Salvator, dengan adanya Agus. Kali ini Agus menggunakan Grangernya, Aizen Lucy dengan Chow-nya. Mode galau dengan Yesun Sin-nya, Demon Crazy dengan Angelanya, Daijobu dengan Aurora-nya. Dan adanya invasi yang terjadi di area mid lane, dengan hadirnya kedua tim berusaha untuk memperoleh adanya one player. Namun ternyata kali ini dengan adanya airborne yang berhasil untuk dibuka dari serang bisa diamga, menggeser keberadaan dari Aizen Lucid. Aika, halo Kariri. Terima kasih sudah absen. Oke. Oke, kali ini masih memasuki area mid lane dengan adanya killing spree moment berhasil untuk diciptakan, bahkan Abyssal-nya lagi-lagi terkonek shutdown berhasil untuk diamankan dari seorang Prince Yuda yang begitu sangat menggairahkan di area early game dengan bantuan seorang Yuda, di mana Yuda membuka adanya Abyssal dan Prince Yuda tinggal melakukan final hitnya saja. Absen aja dah, nggak main. Dan di area mid lane masih dengan hadirnya seorang Daijobu yang berusaha untuk melakukan clearing di area mid lane saja. Dan adanya Clock of Destiny yang diamankan oleh seorang bisa diamga. Dan masih memasuki area bottom lane dengan adanya wave minion lagi-lagi berusaha untuk didesak untuk menggeser adanya outer turret yang berada di area bottom lane. Open invasi lagi-lagi sudah mulai terjadi di area mid lane dengan hadirnya seorang bisa diamga berusaha untuk menggeser Aizen Lucid. Namun ternyata Aizen Lucid masih bisa untuk melarikan diri, bahkan still survive dari adanya seorang Aizen Lucid yang begitu sangat baik. Dan di area top lane masih dengan adanya wave minion yang ditahan dari kedua tim. Open invasi sepertinya terjadi lagi dengan hadirnya zoningan dari bisa diamga. Bisa diamga tidak sembarang untuk zoning karena turtle yang sudah menentu dihadirkan. Prince Yuda yang terlalu overcome di area mid lane membuka retributionnya. Ia pun berhasil untuk mendapatkan adanya sebuah kill, namun nyawanya pun harus diamankan. Keblunderan dari adanya seorang Prince Yuda membuat adanya kesempatan yang lebih besar dari adanya red team untuk mendapatkan turtle di turtle yang kedua. Masih dengan adanya turtle yang kedua, kali ini dengan adanya Duel of Dragon yang berhasil untuk dibuka oleh serang Aizen Lucid, namun ternyata Duel of Dragonnya menuju ke area seorang Chelinoi sehingga Chelinoi masih bisa untuk melarikan diri. Seorang Chelinoi dengan Gatot kacanya, durability yang begitu sangat tebal dari adanya seorang Chelinoi pastinya bisa untuk dihindari. Dan adanya turtle yang sudah mulai untuk muncul di turtle yang kedua, kali ini blue team mereka berusaha untuk mendapatkan turtle yang kedua dengan hadirnya seorang Prince Yuda yang berusaha untuk men-setup turtle terlebih dahulu. Dan di area mid lane dengan adanya kill moment bisa diamga, masih bisa nonggocek, bisa diamga
Dia masih berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill, di mana Demon Crazy yang masih bisa untuk melindungi, namun ternyata tidak berhasil untuk melindungi dari adanya mode galau. Dan kill tetap saja didapatkan dari seorang Chalinoi. Avatar of the Guardiannya terkonek, dibalaskan dengan adanya Duel of Dragon. Duel of Dragon berhasil untuk mempick off ke area one player, yaitu seorang bisa diam gak. Namun sebagai gantinya adalah nyawanya sendiri, di mana nyawa kali ini harus dibayar dengan adanya nyawa. Satu tukar satu yang terjadi di area mid lane. Feather of Heaven, kali ini Flash of Geosis yang diamankan oleh Demon Crazy. Makin memasuki area bottom lane, semakin split push yang dilakukan oleh seorang Opet untuk membongkar adanya outer turret di area bottom lane. Dengan hadirnya di area top lane, Chalinoi yang masih berusaha untuk meng-clearing di area wave minion top lane. Dari adanya seorang Isolocid pun tidak akan membiarkan untuk outer turretnya terbongkar. Kelalaian terhadap outer turret di area early game, nantinya di area mid game akan lebih mantap sekali karena perbedaan gold yang sangat jauh berimpact kepada level dan kepada item. Kali ini dengan adanya seorang Dejobu dengan menggunakan auroranya berusaha untuk mempertahankan keberadaan, namun ternyata kali ini kita lihat mode galau yang sudah mulai untuk terkena Abyssal Arrow. One Last Hit, mode galau Demon Crazy masih bisa untuk melindungi mode galau. Contest Destroy berhasil terbuka from Dejobu dan Sonata. Double kill momen diciptakan. Sans Examalvator looking for triple kill. Sans triple kill looking for Maniac dengan Death Sonata dan basic attack dari seorang Sans. Namun bisa diam gak, masih bisa untuk menggocek Isolocid, sehingga kali ini Isolocid beserta seorang Sans Examalvator berusaha untuk mundur saja. Mundur alon-alon, tahu diri. Kalau lawannya memilih untuk mundur, lebih baik kita mundur kembali, jangan dipaksakan. Oke, kali ini masih memasuki area mid game. Masih memasuki area mid game dengan adanya di area mid lane. Double game momen berhasil untuk diciptakan. Inner turret pun sudah mulai untuk dibongkar dari adanya kedua player, bahkan kali ini ketiga player dari adanya Red Team. Dengan adanya lore yang nantinya kembali untuk dihadirkan, sepertinya Red Team lebih leluasa untuk mendapatkan lore tersebut ataupun Madara yang pertama. Dengan adanya Purple Lord berhasil untuk diambil alih Avatar of the Guardian yang tidak dibuka oleh serang Chalinoi. Death Sonata yang sudah mulai untuk menyakitkan, memukul mundur adanya serang Prinsiut. Dengan adanya Death Sonata, Chalinoi-nya pun ikut maju membadani Avatar of the Guardian yang tidak bisa dibuka. Legendary moment diciptakan oleh Sans dengan Contest Destroy, bantuan yang sangat baik yang dibuka oleh serang Dejobu, namun dibalaskan dengan shutdown dari seorang bisa diam gak. Dimana kali ini bisa diam gak dengan menggunakan Zaxinnya berhasil untuk menggocek pergerakan dari adanya Sans Examalvator, sehingga adanya shutdown yang berhasil untuk diciptakan di menit menuju ke area mid game. Dengan adanya Abyssal Arrow lagi-lagi berhasil untuk terkonek dengan Isolocid yang berusaha untuk digocek, walaupun mungkin memang dari segi defensif Isolocid jauh lebih mantap ya dibandingkan dengan bisa diam gak. Tapi damage dari seorang bisa diam gak ini bukan main loh, dan dia tuh ternyata tidak setipis itu, tidak setipis yang dibayangkan. Dan lagi-lagi dengan adanya Contest Destroy yang masih bisa untuk dibuka. Oke, di area bottom lane masih dengan adanya inner turret yang masih berusaha untuk diamankan dari adanya Red Team, namun Blue Team tidak akan membiarkan inner turret tersebut untuk dihancurkan kembali, karena jika semua dihancurkan tidak ada lagi turret yang tersisa nanti ya. Dengan adanya keblunderan yang dilakukan dari adanya kedua player dari tim Red kali ini, seorang Demon Crazy dan adanya mode galau yang sudah mulai untuk terpick off. Adanya Dejobu dengan Contest Destroy-nya masih available. Duel of Dragon berhasil untuk dibuka, dibalaskan dengan adanya Contest Destroy. Namun kali ini dengan adanya Avatar of the Guardian berhasil untuk memukul mundur kedua player dari adanya Red Team. Namun Isolocid gagal untuk mundur, dan kali ini kesempatan dari serang Dejobu untuk mundur dan masih saja digagalkan. Prince Yuda dengan double kill-nya berhasil untuk memberikan adanya final hit, mengcover seorang Chalinoi, dimana Chalinoi dengan tankernya ia bisa saja untuk membuka Avatar of the Guardian, dan Prince Yuda tinggal masuk menuju ke area final hit.
dari adanya Rea Team. Masih dengan adanya Madara yang pertama diamankan oleh seorang Prince Yuda, tidak ingin memainkan ke area late game karena semakin late game semakin berat gameplaynya. Karena dari adanya Rea Team masih memiliki kealiasan Exalmavator. Di area late game ini sangat berbahaya dengan Grangernya. Lalu kali ini dari adanya seorang Dejobu yang masih berusaha untuk mengcover dengan assist yang begitu sangat banyak, Witness Destroy yang sangat-sangat berimpact. Dengan adanya Rose God Meteor yang diamankan oleh seorang Sans Exalmavator, kali ini sudah mulai untuk memasuki area mid game to the late game. Dengan adanya Blood Wings yang diamankan oleh seorang Dejobu, Yuda memilih untuk recall, tidak membuka adanya Abyssal Arrow. Lagi-lagi Abyssalnya terkonek menuju ke area bottom lane, namun Izin Lucid masih gagal untuk mempick off ataupun membuka adanya Way of Dragon di area bottom lane. Justru malah kali ini one by one situation terjadi di area top lane, dan kukira by one ternyata bawa kawan Mode Galaxy membawa kawan. Angelanya dibawa kemana-mana, digendong kemana-mana dengan Crazy yang berhasil untuk menyelamatkan Mode Galau. Avatar juga dari seorang Chalinoy justru malah membuat adanya keblunderan Avatar of the Guardian yang dilakukan tanpa adanya coveran, justru malah hal yang sangat sia-sia. Oke, kali ini masih memasuki area mid game. Oh, di area mid lane dengan adanya seorang Mode Galaxy, ia masih berhasil untuk mendapatkan adanya 1-2 kill dengan hadirnya Red Buff yang masih berusaha untuk diamankan dari seorang Prince Yuda. Tidak ingin diambil alih Red Buffnya di area top lane. Split push yang dilakukan, objektivitas dimainkan oleh seorang Opel. Memainkan objektivitas di area top lane, inner turret pun berhasil untuk dibongkar. Masih dengan Avatar of the Guardian yang ready dari seorang Chalinoy, namun ternyata sepertinya kali ini Chalinoy harus berusaha untuk bermain santai saja ya. Open invasi harus diimbangi dengan coveran. Karena kurangnya damage dari seorang Chalinoy tidak akan bisa untuk satu versus pribadi. Bahkan satu versus satu pun akan sangat sulit untuk mengeliminasi one player dari adanya red team yang sudah lebih dulu untuk snowball. Dimana kali ini menuju ke area mid game, perbedaan gold yang tidak begitu jauh masih memungkinkan dari adanya blue team untuk memenangkan pertandingan. Berkat Lord di Lord yang pertama, blue team berhasil untuk menyeimbangi terhadap segi gold dari adanya red team dan masih memasuki Abyssal, namun ternyata Abyssalnya gagal untuk terkonek Abyssal Arrow. Dengan adanya Avatar of the Guardian, open invasi dari seorang Chalinoy, tidak ada yang berusaha untuk mengcover. Dengan adanya Kutas Destroy berhasil untuk membalaskan dengan Avatar of the Guardian dan Desodata yang sangat cantik mendapatkan ada yang coba menuju ke seorang Chalinoy, namun Izan Lucid nyawan Lazid, Izan Lucid Cial survive. Choji yang dituju, Choji pun masih bisa untuk melarikan diri. One Lazid dari adanya Mode Galau masih gagal untuk memberikan adanya final hit di area mid lane. Madara yang kedua yang sudah mulai untuk dihadirkan di area Lane of Dawn di menit yang ke-14. Dengan adanya Madara pertama diamankan dari area blue team, kali ini memasuki ke area Madara yang kedua. Apakah kembali itu diamankan dari blue team atau justru malah diamankan dari adanya red team? Dengan adanya double kill yang diciptakan, di mana Yudanya sudah mulai diamankan. Prince Yuda, apakah kamu mampu untuk mendapatkan adanya retribution? Oke, perebutan retribution, Avatar of the Guardian, Prince Yuda sudah mulai dieliminasi dan one last to the beast. Dengan adanya Lord yang berhasil untuk diamankan dari seorang Mode Galau. Dengan adanya Berserker Fury, ia pun masih berhasil untuk mendapatkan adanya 1 buah kill. Masih memasuki area mid game. Di area mid game kali ini dari seorang Choji yang berusaha untuk bersembunyi. Happy birthday to you, Demon Crazy berhasil untuk diamankan, namun ternyata Izan Lucid ikut join kembali di area invasi. Dan dengan adanya bantuan dari seorang Dejobu, kompetisi sudah mulai dibuka, ultimatum sudah mulai terpecahkan. Choji tidak bisa untuk diselamatkan. Dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk dijalankan di area mid lane, mulai untuk membongkar adanya inner turret yang berada di area mid lane. Kali ini inner turret di area mid lane pun sepertinya akan terbongkar langsung dengan hadirnya final hit dari seorang Mode Galau. Dengan adanya inhibitor turret yang berusaha diamankan kembali, Abyssal-nya terkonek, namun Dejobu berhasil untuk still survive. After of the Guardian, Dejobu membuka nice try dari ada seorang Dejobu kali ini. Dengan adanya still survive walaupun sudah terkena adanya Avatar of the Guardian, Analyst Bubble terus saja didapatkan. Contest Destroy yang dipaksakan, Chalinoy masih berhasil, terlalu complicated mendapatkan adanya 1 buah kill dari seorang Dejobu, harus menumbalkan dirinya bahkan temannya sendiri. Di mana kali ini 1 tukar 3 untuk mengejar seorang Dejobu. Dengan adanya double kill momen bahkan diciptakan dengan adanya triple kill dari seorang Mode Galau. Apakah memasuki ke area Maniac
Apakah bisa sefek 2 kali? Namun sepertinya memasuki ke area early game saja untuk mengakhirkan game ini dari adanya red team. Tidak ingin berlarut-larut, tidak ingin berlama-lama. Dengan hadirnya seorang Choji yang masih berusaha untuk still survive, menahan adanya wave minion yang sangat banyaknya. Namun basic attack dari adanya seorang Sirdes Falun dengan hadirnya mode Galausi. Kali ini dari seorang Sirdes Falun sudah mengganti nama ya, menjadi